Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther Irismari Daudi Purba dengan NIM 1866109. Saya dari jurusan akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 8 surat berharga. Apa yang dimaksud dengan surat berharga? Surat berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Surat berharga sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi perdagangan modern, khususnya pada kalangan pengusaha. Banyak di antara para pengusaha yang memanfaatkan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dinilai lebih praktis, aman, dan juga memiliki prestek tersendiri. Kita masuk ke dalam penggolongan surat berharga. Yang pertama, surat berharga yang bersifat kebendaan, yaitu surat berharga yang ada hubungannya dengan penyerahan suatu benda atau barang. Contohnya bill of lading, delivery order, atau sale. Yang kedua, ada surat berharga yang memiliki sifat keanggotaan, yaitu surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan. Contohnya itu seperti saham. Yang ketiga, surat berharga yang memiliki sifat utang piutang atau tagihan piutang, yaitu surat berharga yang berisi hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Contohnya wesel, cek, dan bilet giro. Selanjutnya ada wesel. Apa yang dimaksud dengan wesel? Wesel adalah bentuk janji tertulis yang berkaitan dengan uang dari satu pihak yang diberikan kepada pihak lainnya. Dalam janji tertulis itu akan tercatat tanggal pembayaran sejumlah uang yang harus ditepati. Unsur-unsur dalam wesel. Yang pertama merupakan suatu perintah tanpa adanya syarat untuk membayar sejumlah uang. Yang kedua, pihak yang terkait diantaranya ialah penerbit, tersangkut atau tertarik, penerima, pemegang, dan endosen. Yang ketiga, surat berharga yang bertanggal dan juga mencantumkan tempat penerbitannya. Selanjutnya, syarat dalam penggunaan wesel. Yang pertama, adanya nama pembayar, ada daya tarik atau draw. Yang kedua, ada tanggal pembayaran. Yang ketiga, penentuan tempat pembayaran dilakukan. Yang keempat, kata surat wesel terkandung dalam teks dan ditulis dalam bahasa yang digunakan untuk menulis hal tersebut. Yang kelima, adanya perintah tanpa syarat dalam membayar sejumlah uang tertentu. Yang keenam, nama orang atau orang yang kepadanya atau pihak lain yang dirujuk olehnya pembayaran harus dilakukan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat uang kertas ditarik atau diterbitkan. Dan yang ke-8, adanya tanda tangan penerbit. Selanjutnya ada istilah endorsement. Endorsement adalah suatu lembaga dalam hukum wesel di mana hak tagih dari pemegang surat wesel dapat diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan cara yang sederhana. Atau dalam kata lain, endorsement adalah suatu pernyataan yang memindahkan hak tagih atas sepucuk surat wesel dari pemegang kepada orang lain. Selanjutnya ada juga akseptasi. Akseptasi adalah janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan pengesahan dalam surat wesel. Selanjutnya ada cek. Cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Syarat pemenuhan cek. Yang pertama, nama cek harus termuat dalam teks. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama pihak yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang kelima, pernyataan tanggal beserta tempat cek ditarik. Dan yang keenam, tanda tangan orang yang mengeluarkan cek atau penarik. Bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah pemindah bukuan atau surat perintah dari nasabah sebuah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang atau dana dari rekening nasabah tersebut ke rekening penerima. Pihak-pihak yang wajib ada dalam transaksi bilet giro. Yang pertama, penerbit. Penerbit ialah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan bilet. Pihak penerbit disyaratkan untuk harus memiliki rekening giro pada suatu bank. Yang kedua, bank tertarik atau bisa dikatakan bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindah bukuan bilet giro dari sejumlah dana yang dimiliki oleh pemilik rekening, baik menggunakan cek maupun bilet giro itu sendiri. Yang ketiga, pemegang, yaitu barang siapa yang diberikan wewenang untuk memegang instrumen pembayaran non-tunai tersebut. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kiranya video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton.
Saya memohon maaf jika sepanjang video ini banyak kesalahan yang saya lakukan baik dalam bahasa maupun penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.